gini. Oke, Bang Zuma. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Kalau di Anda Muslim mewakili itu siapa Yesus yang datang? Kristus melawan Yesus anak Maria loh. Enggak, saya mau tanya. Kalau di Muslim Saya bagaimana Bang Zuma? mewakili Yesus Siapa yang anak datang? Maria, Anda mewakili Yesusnya Paulus yang datang di padang gurun. Silakan. Ya, Bang Zuma. Kalau di Muslim yang datang itu siapa ntar kiamat? Nabi Isa alaihi salam yang datang kemudian meluruskan atas dakwaannya kepada para terdakwa. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Beliau turun ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh para penyesat. Ingat, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke, baik, noted. Yang saya tanya, kalau di Muslim siapa yang balas perbuatan jahat, perbuatan baik itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di kami yang balas perbuatan itu jahat ataupun baik itu Yesus. Makanya tadi kita sama-sama membaca dalil. Siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak untuk menunjukkan. Itu disiapkan oleh Bapa, oleh siapa yang disiapkan oleh Bapa. Jangan Anda mentafsir. Maukah engkau aku tunjukkan, kata Yesus, kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jasad dan juga melemparkan manusia ke dalam api yang menyala-nyala. Siapa Dia? Bapa. Yesus itu cuman hakim. Dia yang menghakimi. Kamu kenapa menuhankan aku, sedangkan kamu tidak melakukan kehendak Bapakku? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya engkau akan melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Berarti yang memegang kuasa lebih utama di atas Yesus siapa? Bapakku. Yesus hanya hakim saja. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, aku Tuhan berkata kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah berkata yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kepada siapa Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah? Kepada Dia atau kepada Bapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus Kristus wajib hukumnya diimani, dikenal sebagai utusan Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan Yesus yang datang kepada Anda, harus Anda memutar lidah, menyamarlah, bla 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 bla, dan ujung-ujungnya Anda mentuhankan Dia. Anda ingin menggeser pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Siapakah Anda ini? Anda adalah perpanjangan tangan daripada setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir yang menjadikan manusia lain itu menyembah kepada wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Siapakah saudara-saudara setan? Bukankah dia orang kafir ini yang menolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka selama-lamanya akan menyesatkan. Oke, betul sekali Bang Zuma. Anda sedang menolong setan agar manusia menyembah setan. Ya, Bang Zuma, kalau di Kristen itu memang ya itu kan keimanan saya ya, baik itu kan pemikiran Bang Zuma, keimanan Bang Zuma, ya kan kita kan saling diskusi nih, maksudnya ini kan saya menjelaskan keimanan saya seperti ini. Kenapa nih Bang Zuma, saya menganggap Yesus itu Allah, saya nggak tanggung-tanggung gitu kayak orang. Kalau orang kan bilang anak Allah, firman, enggak, dia itu Yesus. Kenapa saya berbicara? Karena saya punya dalil dia yang akan membalaskan setiap perbuatan jahat dan perbuatan baik, dan itu merupakan pekerjaan Tuhan. Apalagi dengan kedatangannya, kemuliaannya, Anda keliru. Coba Anda bacakan Yohanes 12 nomor 48 deh.